Kalau kita ambil skor itu 100, maka 9 dosa Pak Jokowi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan 91 kebaikan atau pahala dari Pak Jokowi yang telah terbukti dari survei indeks kepuasan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Dukun Politik Dagelan. Kali ini ada berita hiburan saja teman-teman, daripada Anda tidak tahu sekedar info saja, bukan berita penting bagi saya, tapi kalau menurut mereka ya penting sekali. Makanya mungkin banyak yang tidak tahu ya, karena nggak banyak yang meliput ya, TV-nya kurang duit. Lain kali diundang ya semua stasiun televisi itu biar bisa meliput. Kalau menurut Anda ini berita sangat penting atau acara yang sangat penting. Jadi ini sudah lewat ya beberapa hari yang lalu, tepatnya di hari Selasa tanggal 25 bulan Juni 2024 ini, sekelompok masyarakat, ya saya bilang sekelompok karena kan hanya beberapa orang yang menamakan dirinya Koalisi Masyarakat Sipil, mengadakan yang mereka sebut Mahkamah Rakyat Luar Biasa. Acara ini berlangsung di Wisma Makara Universitas Indonesia Depok. Yang disebut Mahkamah Rakyat Luar Biasa itu salah satu bentuk peradilan merakyat yang diselenggarakan oleh masyarakat sipil yang berbentuk opini pengadilan, sama seperti amicus curiae. Jadi ini tidak punya kekuatan hukum ya menurut saya, atau bukan merupakan bagian dari sistem hukum yang resmi. Pengadilan ini berencana menyeret Pak Jokowi, tetapi Pak Jokowi ternyata tidak datang. Menurut panitia, juru bicaranya Mas Edi Kurniawan, mereka telah melayangkan surat ya sebenarnya ke Setnek untuk mengundang Pak Jokowi, Ketua DPR MPR Ibu Puan Maharani, dan 9 ketua umum partai politik. Tetapi sepertinya tidak ada satupun undangan yang merupakan menurut mereka sebagai bagian yang tergugat, itu tidak ada satupun yang datang. Ya takutnya undangnya ketelisut, tidak sampai seperti alasannya Pak Mahfud sama Mas Ganjar waktu diundang oleh KPU. Alasan kan bebas saja, kemungkinan begitu. Jadi suratnya nggak nyampe ini ke Pak Jokowi. Insya Allah kalau suratnya nyampe pasti Pak Jokowi datang kok. Sidang pengadilan ini lebih tepatnya disebut sidang pengadilan in absentia, artinya tidak hadir tergugatnya. Jadi tergugat utamanya itu Pak Jokowi. Mereka menyebut 9 gugatan ini sebagai nawa dosa. Jadi 9 nawa itu artinya 9, menggugat 9 dosa Jokowi selama 10 tahun memerintah Republik Indonesia ini. Kemudian hakimnya juga ada 9, mulai dari praktisi hukum, akademisi, wakil buruh, dan salah satunya ada putri dari Gus Dur, yaitu Mbak Anita Wahid. Para penggugatnya juga bermacam-macam, dari buruh, dari korban HAM, dan juga yang paling saya hafal adalah Ibu Bivitri Susanti. Nah, ini pemain atau aktris dari film Dirty Food. Sudah hafal saya sama wajah beliau itu. Wajahnya membosankan. Maunya jadi artis ternyata tidak jadi. Itu opini saya loh. Memang kan tidak jadi artis sesaat saja. Ini menurut staf kepresidenan dianggap sebagai suatu aspirasi dari masyarakat, dari mahasiswa. Jadi ya monggo saja, tidak ada masalah. Tapi kalau yang menanggapi Pak Ngabalin beda. Nah, orang ini stres ya, ketemu orang stresnya habis Anda. Jadi Pak Ngabalin tuh di acara Kompas TV kalau tidak salah ya, dicuci bersih itu jubirnya dari Mahkamah Rakyat Luar Biasa ini, Mas Edi Kurniawan. Memanggil presidennya kemana nih? Dia akan ditemui kemana?
memanggil ke forum Mahkamah Rakyat luar biasa atas nama Ya demokrasi. Allah ya Rabbi, kau Oke. itu betul-betul. Oke, Bang Abalin, diklaim ini adalah suara dari rakyat yang memang menyatakan merasa tidak mendapatkan keadilan. Disebutnya juga 9 dosa atau nawa dosa Presiden Jokowi. Ini Pak Jokowi tidak respon langsung, kenapa? Dengar dulu baik-baik, Kompas TV dengar baik-baik supaya Ya, kasih kami kesempatan. dengar dengan lapang terbuka. Apa yang membuat legal standingmu, membuat Mahkamah Rakyat, enak-enakmu panggil itu presiden, panggil ketua-ketua partai. Apa urusannya, Edi? Kenapa ada orang terpelajar kayak begitu? Atas nama demokrasi menjual demokrasi dengan harga murah, atas nama demokrasi kalian salurkan semua kebencian-kebencianmu. Kalau mau supaya orang-orang yang tidak mendapatkan keadilan itu bawa datang ke istana, kasih tahu di mana tempatnya, nanti saya jemput. Di mana masalahnya? Pengadilan mana yang belum mengurus? Anda itu kapasitasnya apa? Punya legal standing apa untuk sampai mengundang Pak Jokowi? Ya saya setuju juga. Jadi Pak Jokowi katanya harus hadir di pengadilan rakyat. Lah itu kan suka-suka Anda. Lah Anda kalau memang punya kekuatan, ya minta bantuan polisi untuk mendatangkan Pak Jokowi. Kalau gitu aja. Saya jawabnya simpel-simpel saja. Jadi Anda kan tidak punya legal standing, tidak punya kekuatan hukum, terus mengatasnamakan rakyat. Ya ini memang boleh, tetapi rakyat mana gitu loh. Kalau Anda bisa mengadakan pengadilan ini didahului pengadilan awal, misalkan 38 provinsi benar-benar bersatu, terus nanti dibawa ke pusat. Inilah kesimpulan dari 38 provinsi itu, kita adakan pengadilan rakyat luar biasa. Itu jadi jangan gampang-gampang dikit-dikit mengklaim atas nama rakyat. Itu rakyat yang mana gitu loh. Tetap bukan saya berarti yang mayoritas harus menafikan yang minoritas, bukan. Jadi kalau Anda mengatasnamakan rakyat, seakan-akan semua rakyat Indonesia seperti itu mewakili gugatan Anda. Itu yang harus, sebenarnya Anda itu cendekiawan ya, tidak bisa seperti itu. Ya ini mengatasnamakan korban HAM, korban ini gitu, dipisah-pisah gitu. Jadi saat Anda itu memanggil Pak Jokowi itu beda ya. Karena di dalam Pak Jokowi itu melekat yang namanya kepala negara, kepala pemerintahan. Kalau Anda mengundang secara pribadi Pak Jokowi untuk undangan hitanan, hajatan, manten, itu monggo, tidak ada masalah. Tapi Anda memanggil di sini berarti memanggil sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Ya pastinya ikuti protokoler. Katanya Anda sudah mention di IG lah, emangnya Pak Jokowi selebriti? Anda hubungi di IG. Ya harus formal, berikan surat formal. Insya Allah sudah diterima itu pastinya. Tetapi kalau menurut saya Pak Jokowi tidak datang, ya menurut saya memang nggak ada gunanya gitu. Dan juga percuma. Menurut saya justru memalukan presiden datang ke suatu tempat seperti itu. Ini kan menurut saya lucu gitu loh. Orang-orang akademisi tapi membuat dagelan. Ya kok sempat-sempatnya gitu loh. Duit buat apa? Membuat dagelan politik seperti itu. Insya Allah ya sekedar inilah barisan sakit hati. Tetapi sebenarnya saya setuju sekali kalau memang mereka bisa hadir. Tapi ya kalau ditonton itu kan jadi lucu gitu loh. Pak Jokowi datang, ketua partai-partai datang, lah itu Anda harus menyiapkan protokoler yang benar. Ini yang datang kepala negara, pemerintahan Anda samakan dengan mahasiswa yang nggak bisa. Anda itu mengerti tata cara protokoler pemerintahan atau tidak? Ya nggak bisa terus hadir tanpa pengawalan atau tanpa pengamanan yang cukup. Harusnya mengundangnya ya beberapa minggu atau bulan, nggak bisa mendadak. Jadi jangan menyalahkan kalau Pak Jokowi atau ketua partai-partai itu tidak datang. Itu nggak bisa Anda melakukan undangan lewat IG. Ya harus formal. Tetapi apakah Anda sendiri itu formal gitu loh? Yang enggak kan, karena ini kan di luar jalur hukum yang normal. Ini namanya Mahkamah Rakyat, disebut People Tribunal. Memang di luar negeri sering terjadi seperti ini, tetapi kan budaya kita berbeda. Apalagi kita juga punya hukum. Ya monggo, memang aspirasi itu dijalankan. Tetapi ini menurut saya yang ahli politik ya, tolong Anda yang merasa hari ini sakit hati, tidak terima, salurkan dengan cara
sesuai jalur politik. Apa? Bentuklah partai politik. Itu satu-satunya cara di negara demokrasi presidensial multipartai. Memang nggak ada cara lain. Nah, kecuali Anda people power bisa menggerakkan seperti Pak Harto zaman 2008 itu beda. Anda bisa menggerakkan secara nasional. Saya mengutip ini bukan main-mainnya dari pendapat Pak Yusril. Ini nanti ada videonya sendiri karena memang penting ya. Kita itu wajib ikut berpolitik. Wajib berpolitik. Supaya apa? Supaya punya kekuatan politik. Kekuatan politik artinya punya kekuatan membuat undang-undang. Itu penting. Jadi tujuan mendirikan partai politik ya supaya apa? Supaya menampung aspirasi rakyat. Aspirasi rakyat itu dibawa jadi aspirasi politik, dan itu harus didukung dengan kekuatan politik. Kekuatan politik itu yang diakui adalah partai politik. Saya berpendapat ini malah masih SMP ketika itu belum mengerti soal hukum. Ternyata pendapat saya itu sesuai dengan pendapat Pak Yusril Izzah Mahendra. Apa itu? Segenggam kekuasaan lebih berharga daripada segunung emas. Betul. Apa ceritanya? Begini. Saat itu Pak Yusril mewakili sebagai kuasa hukum pembela dari HTI yang dibubarkan oleh pemerintah. Pesannya singkat saja ke pimpinan HTI. Anda mau berjuang dengan segala kekuatan gini-gini, masih kalah karena Anda tidak berpolitik. Buktinya apa? Anda bisa dibungkam, dihabisi, cukup dengan undang-undang, Anda dibubarkan, selesai. Apa hubungannya dengan emas yang segunung tadi? Gampangnya seperti ini. Anda punya emas segunung itu bisa dengan mudah dihilangkan dengan segenggam kekuasaan saja. Gampangnya Anda pengusaha punya harta banyak berlimpah ruah, bisa dihilangkan oleh yang punya kuasa dengan membuat undang-undang peraturan yang merugikan Anda, yang bisa merampas aset Anda. Itulah pentingnya kita punya kekuatan politik. Jadi Anda tidak bisa berjuang dengan hanya fisik semata, bikin organisasi. Yang paling bagus ya di negara demokratis yang membentuk partai. Jadi saran saya ke Bu Fitri dan teman-teman, Mbak Anita Wahid juga, kalau Anda sakit hati untuk membuktikan bahwa Anda mewakili rakyat, ya Anda bikin partai namanya, katakanlah Partai Barisan Sakit Hati. Daftarkan. Kalau memang Anda itu mewakili rakyat, ya pasti dipilih oleh rakyat. Gampang kan? Apalagi bisa menguasai 65% suara se-Indonesia ya, seperti di Polandia, Lech Wałęsa, Partai Buruh. Prakteknya partai terbesar di Indonesia, PDIP itu maksimal 19%. Ya memang mayoritas, tertinggi maksudnya. Tapi Anda tidak menguasai parlemen, separuhnya aja nggak nyampe. Sepertiga aja nggak nyampe. Jadi tetap aja Anda harus berkoalisi dengan partai lain. Tapi untuk membuktikan bahwa Anda mewakili rakyat, ya bikin partai Barisan Sakit Hati, gitu aja. Jadi mereka sudah menjalankan sidang. Saya nggak tahu sidangnya masih dilanjutkan atau tidak, karena kan perlu duit itu. Mengadakan acara dagelan ini Anda ini. Nggak apa-apa, itu aspirasi, perbedaan pandangan itu wajar di negara demokrasi. Tapi Sawo ya nggak tersalurkan, cuman segelintir orang. Salurkan ke partai. Kalau Anda tidak percaya dengan partai yang ada di sana, 9 partai yang terdaftar, katakanlah berapa partai, Anda bikin partai sendiri gitu loh. Jadi nggak bisa Anda hanya memperjuangkan atas nama akademisi, atas nama cendekiawan, pegiat sosial, tidak bisa. Kecuali Anda bisa menggerakkan jutaan rakyat berkumpul seperti people power kemarin. Jadi ini berita ringan saja, tidak perlu ditanggapi. Bahkan saya melihatnya sebagai hiburan. Mereka serius banget gitu loh sidangnya itu. Padahal saya lah buat apa dibuat serius ini? Nggak punya kekuatan hukum, sampai pakai toga segala. Jadi mahasiswa menurut saya kok dibodohi itu mau nonton. Atas nama kemanusiaan, untuk memutus rantai penderitaan sejak zaman penjajahan, putusan Mahkamah Rakyat Luar Biasa
Pendahuluan. 1. Latar belakang mengapa Mahkamah Rakyat luar biasa. Tindakan pembangkangan konstitusi oleh rezim Jokowi secara sistematis terus terjadi di tengah situasi state capture. Tindakan demikian telah mengakibatkan pelanggaran hak-hak konstitusional warga. Rakyat kehilangan kendali atas negara, pertanggungjawaban menjadi kabur. Yang hadir juga bukan jadi hakim ya, bukan ahli di bidangnya, bukan hakim ya, nggak bisa toh. Ya mereka mewakili pihak-pihak gitu yang bersengketa. Tapi intinya monggo, itu saya hormati. Sebenarnya saya sangat berharap ya Pak Jokowi hadir, 9 atau 10 ketua umum partai itu datang, Mbak Puan datang, wah bisa benar-benar rame. Tapi kan nggak ada yang nonton. Yang nonton mereka sendiri. Ya lucu lah, nggak mungkin mereka akan hadir di acara menurut saya yang tidak merepresentasikan rakyat, hanya mewakili segelintir rakyat. Banyak yang lebih penting diurusi oleh Pak Jokowi. Di akhir video hanya satu saja yang ingin saya sampaikan pada siapapun yang membenci Jokowi, karena banyak yang menuduh saya itu membabi buta membela Pak Jokowi. Sama sekali tidak. Mari kita pakai logika waras, akal waras. Pak Jokowi sebagai manusia biasa, saya yakin tidak akan luput dari kesalahan. Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Pak Jokowi pasti tidak terlepas dari kepentingan partai yang mengusungnya dan juga punya kepentingan pribadi. Tetapi ini yang perlu Anda camkan. Kalau kita ambil skor itu 100, maka 9 dosa Pak Jokowi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan 91 kebaikan atau pahala dari Pak Jokowi yang telah terbukti dari survei indeks kepuasan masyarakat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.